tema kita, nggak kenal nyerah walaupun dalam musibah. Masya Allah. Tetap semangat jamaah yang ada di rumah. Kita mulai pelajaran kita hari ini, Masya Allah. Langsung aja deh, saya mau nanya sama guru saya, Ustadz Kokolim. Ustadz, Ya, hai ya, apa kabar Ustadz? baik alhamdulillah. Ustadz di rumah aja dong dari kemarin. Ya, stay at home. Stay at home. Semua kegiatan ditunda semuanya. Masya Allah, karena kan mungkin keadaannya juga memang tidak memungkinkan untuk itu ya, bisa dibilang ini penyakit yang berbahaya lah. Tapi ini banyak orang yang bilang, ada beberapa orang ini bilang ini sebenarnya musibah biasa atau ini wabah gitu. Sebenarnya apa ini bedanya musibah dan wabah dan dalam pandangan Islam sendiri pun ada perbedaannya nggak sih dan kenapa Allah menurunkan musibah atau wabah ini ke muka bumi Ustadz Kokolim? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala sahbihi wa mawala. Ini luar biasa ya, tema hari ini sangat menggigit sekali, karena kita selalu mengangkat tema-tema yang sangat update, luar biasa ya. Ustaz Syam, Ustaz Maulana yang kau hormati, Bang Soni, sahabat baik Kokolim. Subhanallah ya, jadi musibah sama wabah itu ada perbedaan. Sementara wabah itu bagian daripada musibah ya. Musibah, wabah bagian daripada musibah. Nah, musibah itu umum ya, sesuatu yang turun kepada manusia ya, berupa bencana atau kejadian bencana atau malapetaka, itu namanya musibah. Dalam kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa ya kan, sesuatu yang menimpa kepada manusia yang tidak dia inginkan itu adalah musibah. Sesuai sabda Rasulullah yang mengajarkan may yuridillahu bi khairan may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Jadi siapa yang Allah hendak kebaikan kepada dia, maka Allah beri dia ujian. Allah kasih dia musibah. Nah, tujuan dari musibah itu apa? Salah satunya bentuk kecintaan Allah kepada dia. Nah, maka dalam musibah ini bisa dikategorikan 3 macam musibah nih, ya. 3 kategori nih Ustaz Maulana. Kategori, Ya. 3. Kategori. Pertama, dia bisa berupakan namanya ujian. Ujian. Kedua, itu bisa dikatakan adalah peringatan, ketika itu azab. Nah, perbedaannya di mana dan fungsinya apa? Satu, dia bisa berupa pertama itu adalah ujian. Ujian ini tujuannya apa? Allah itu hendak mengangkat derajat dia. Seperti kita ini kalau mau naik kelas, itu kan naik tingkat ya Ustaz Syam ya. Ya. Kita waktu kuliah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1, S2 kan begitu kan. Waktu saya sama Ustaz Syam kuliah di PT IKI, kita semua kan kuliah nih. Ya bukan kuliah ayah loh, tapi kuliah. 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 Nah, pasti melalui ujian semester. Ya kan? Kalau kita lulus ujian, kita naik tingkat. Anak SD, SMP, SMA kalau mau naik kelas, mau naik tingkat, mereka diuji. Melalui lulus ujian dia naik tingkat. Orang beriman juga sama, dia diuji. Fungsinya apa? Salah satunya Allah jelaskan di dalam surat Muhammad ayat 31. Apa kata Allah? Walana beluannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Jadi kami akan benar-benar menguji kalian kata Allah. Tujuannya apa? Sehingga kami itu mengetahui mana orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang benar-benar berjihad dan mana orang-orang yang benar-benar sabar di antara kalian. Itu fungsinya. Allah tidak mengetahui siapa yang benar-benar berjihad, siapa orang yang benar sabar. Nah, itu satu ya, ujian. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2 ayat pertama Allah jelaskan, ahasiban nas ayat suruku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja, dibiarkan sebelum mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang beriman itu merupakan ujian. Lalu yang kedua itu peringatan. Kapan itu peringatan? Peringatan itu bagi orang kadang-kadang dia sujud, ya, kadang-kadang dia juga berbuat maksiat. Jadi kalau kita punya anak yang nakal itu dijewer lah tujuannya. Ya kan? Dalam surah Asy-Syura 21 Allah jelaskan itu, ya kan? Allah jelaskan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kepada diri kalian itu hasil perbuatan kalian. Tujuannya apa? Wa ya'fu an katsir. Allah hendak mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Jadi Allah tuh sayang, disentil sama Allah. Itu peringatan. Kalau kita mengatakan Islamnya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Waduh, nauzubillah ya. Ya, sekarang taat tapi besok maksiat gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah azab.
Kapan azabnya akan tertimpa? Kepada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang benar-benar tidak pernah sujud kepada Allah, bahkan selalu berbuat kejahatan. Tertimpa musibah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, walanuziqannahum minal azabi adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan benar-benar menimpa kepada mereka itu merupakan azab kata Allah. Subhanallah. Supaya mereka itu merasakan pedihnya azab di dunia sebelum datang azab di akhirat yang kekal. Berarti bisa dibilang, tadi Ustadz bilang wabah ini adalah termasuk dalam musibah.